Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Murni. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Materi yang kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Sebagai pendahuluan, perhatikan lawan suatu bilangan. Bilangan bulat positif lawannya adalah bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Contoh, lawan dari 4 adalah negatif 4 dan lawan dari negatif 7 adalah positif 7. Perhatikan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Bilangan positif ditambah dengan positif, hasilnya pasti positif. Sesuai contoh, 4 tambah 6 sama dengan 10. Yang kedua, bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Dan caranya adalah dikurangkan. Misal, 8 tambah negatif 6. Karena tandanya berbeda, maka kita kurangkan. Berarti sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Untuk tandanya, perhatikan angka 8 dengan 6 lebih besar adalah 8 dan 8 bernilai positif sehingga hasilnya adalah positif 2. Jika kita balik, misalkan 6 tambah negatif 8. Ingat tadi dikurangkan 8 kurang 6 2, tetapi yang besar adalah yang bernilai negatif 8 sehingga hasilnya adalah negatif 2. Bagaimana kalau yang ketiga? Bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Hasilnya juga bisa positif dan bisa negatif. Ingat, tandanya melihat angka yang lebih besar dan operasinya adalah kita kurangkan. Negatif 8 ditambah 6 berarti 8 kurang 6. Karena yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Dan yang terakhir, untuk sama-sama bilangan negatif, negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif dan bilangannya kita jumlahkan. Sekarang untuk operasi pengurangan. Jadi kita rubah pengurangan, kita rubah menjadi penjumlahan dengan rumus tetap tambah lawan. Bilangan pertama tandanya tetap dan bilangan kedua adalah lawannya. Tanda kurang berubah menjadi tambah. Jika sudah dirubah menjadi penjumlahan, aturannya kita kembalikan pada operasi penjumlahan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi misalkan bilangan positif dikurang positif, hasilnya adalah positif. Ini tidak ada masalah. Yang kedua, bilangan positif dikurang negatif, kita rubah menjadi positif ditambah lawan negatif adalah positif, sehingga berubah menjadi positif ditambah positif sama dengan positif. Yang ketiga, bilangan negatif dikurang positif, berarti dirubah menjadi bilangan negatif ditambah lawannya positif, sama dengan negatif ditambah negatif. Hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikurang negatif, kita rubah menjadi negatif ditambah lawan dari negatif adalah positif, sehingga menjadi negatif ditambah positif. Dan aturannya kembali menjadi aturan penjumlahan. Seperti negatif 9 dikurang negatif 6. Hasilnya adalah negatif 9 ditambah 6. Hasilnya kita kurangkan 9 kurang 6 sama dengan 3. Dan angka yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, perhatikan contoh penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Jadi, karena Mia sudah punya 3 boneka, jadi dia bergerak ke kanan sebesar 3 satuan.
Kemudian Mia mendapatkan 4 boneka lagi, maka bergerak lagi ke kanan sebesar 4 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Perhatikan contoh kedua. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Jadi soal tersebut kalau kita rubah dalam bentuk pengurangan bilangan bulat menjadi 6 dikurang 2. Lihat dari garis bilangan, dia punya 6, berarti 6 satuan bergerak ke kanan. Dikurangi 2 berarti 2 satuan ke kiri. Dan hasil akhirnya adalah 4. Contoh yang ketiga. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Karena di bawah permukaan laut berarti kita rubah menjadi negatif 2. Sementara negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Jadi bentuk soalnya bisa ditulis negatif 2 kurang negatif 5. Ingat, kita rubah menjadi tetap tambah lawan, berarti negatif 2 ditambah 5. Sehingga dengan garis bilangan, dia bergerak 2 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke kanan. Hasilnya adalah positif 3. Selanjutnya, sebagai latihan, kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.